Semua legenda menyembunyikan luka. Nama Medusa sering diucapkan dengan rasa takut dan jijik, seolah ia terlahir sebagai kutukan berjalan yang memadatkan siapa saja yang menatap matanya. Tapi mari berhenti sejenak. Sejak kapan korban menjadi pelaku? Di museum-museum yang sunyi, patung kepalanya terpajang dalam kaca, memantulkan cahaya remang yang seperti menyoroti sebuah tragedi yang tidak pernah diceritakan penuh. Ular-ular di kepalanya tampak membeku. Namun jejak ketakutan itu masih tertinggal di setiap lekukan wajahnya. Orang-orang hanya melihat kengerian yang tampak di luar. Tatapan mematikan, rambut yang bergeliat, wajah yang dirusak murka. Namun sebelum semua itu, Medusa adalah manusia biasa. Seorang pendeta yang mencintai kedamaian. Seorang perempuan yang tak meminta lebih dari apa yang diberikan padanya. Dan kemudian, dalam jam paling gelap hidupnya, ia dihukum bukan karena dosa, tapi karena keberaniannya tetap bertahan. Medusa adalah cermin bagi manusia. Mudah sekali menilai hanya dari apa yang terlihat. Mudah sekali melabeli tanpa mendengar cerita di balik mata yang menahan air mata. Jika kisah ini terasa tidak adil, itu karena memang tidak ada keadilan bagi mereka yang ditindas oleh kuasa tertinggi. Kini saatnya membuka kembali lembaran yang dilupakan. Bukan versi para pemenang, tapi versi seorang perempuan yang dipaksa jadi monster karena langit membutakan mata. Ini bukan sekadar cerita mitologi. Ini adalah cerita tentang kekuasaan yang salah sasaran, dan tentang korban yang memilih diam karena suaranya dirampas sejak awal. Di awal hidupnya, Medusa adalah personifikasi kelembutan yang dilahirkan ke dunia yang keras. Ia hidup di kota Athena, kota kebijaksanaan yang dipenuhi pilar-pilar megah dan suara pelajar yang mengutip karya para filsuf. Namun ketenangan abadi hanya berada di satu tempat, kuil Dewi Athena, tempat Medusa menghabiskan setiap harinya sebagai pendeta suci. Ia membersihkan altar dengan tangan yang gemetar karena rasa hormat, menata bunga segar yang dipersembahkan para penyair dan pemuka kota, dan menyalakan dupa yang mengisi udara dengan wangi suci yang menenangkan. Setiap gerakannya adalah doa yang hidup. Setiap tarikan napas membawa harapan pada mereka yang meminta berkah. Orang-orang datang hanya untuk melihat senyumnya dan melepas beban dunia mereka. Dalam wajahnya, mereka menemukan jawaban bahwa kebaikan masih mungkin ada di dunia yang penuh intrik ini. Medusa percaya bahwa kecantikan bukan sekadar kulit, tetapi doa yang berjalan di bumi. Ia tidak sadar bahwa kecantikan itu, yang semula dianggap karunia, pada akhirnya akan menjadi alasan kehancurannya. Athena sendiri melihat Medusa sebagai contoh ideal dari pelayanan suci, seorang pelita bagi wanita lain. Namun pelita yang bersinar terang selalu mengundang bayang-bayang yang ingin mematikannya. Setiap malam, Medusa berlutut di hadapan patung Athena. Ia memohon kekuatan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar ia mampu menjaga kesucian kuil dari godaan duniawi. Orang-orang memuji kecantikannya, tapi ia justru menunduk, merasa kecil di hadapan dunia yang luas. Di sela upacara keagamaan, Medusa sering berdiri di serambi kuil memandang langit, bertanya kepada bintang-bintang apa tujuan dari hidupnya yang begitu dihormati namun begitu dibatasi. Ia tidak pernah mengeluh, namun hatinya menyimpan mimpi yang tidak pernah ia berani ucapkan. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar simbol. Ia ingin menjadi satu suara yang berarti. Namun suara itu masih tertahan, belum saatnya didengar. Setiap langkahnya di atas marmer putih selalu kembali pada fungsinya, menjaga kesucian ruang para dewi, menjaga dirinya tetap murni. Tapi ia tidak tahu, dunia jarang menghargai kesucian, lebih sering mengincarnya. Athena memberinya tempat khusus, bukan sekadar pendeta biasa. Di antara para pelayan kuil, Medusa menjadi lambang kehormatan. Poster hidup yang menunjukkan betapa indahnya hidup dalam ketundukan kepada para dewa. Dan justru karena itulah, banyak pria bangsawan dan pahlawan muda mencoba meminangnya. Mereka menyebutnya bidadari tanah, bunga yang layak dipetik. Medusa menolak lembut, menjelaskan bahwa dirinya telah bersumpah pada Dewi Athena untuk menjaga tubuh dan hatinya tetap suci. Penolakan itu tidak membuat dirinya dibenci, justru semakin banyak yang memujanya. Setiap penolakan dianggap bukti kesetiaan. Tapi kesetiaan tidak pernah cukup bagi mereka yang hanya melihat wajah. Tak terlihat bahwa di balik senyuman itu, Medusa selalu berusaha menenangkan rasa cemas bahwa kecantikannya hanya akan membawa bencana. Kota Athena memandang Medusa sebagai salah satu mukjizat kecil dari sang dewi. Namun bagi para dewa, kecantikan adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Banyak yang meliriknya dari kejauhan, memandangnya sebagai trofi yang harus direbut.
Di atas Olympus, Poseidon, raja segala lautan, mulai menaruh perhatian. Ia melihat Medusa bukan sebagai pendeta yang setia, tetapi sebagai manusia yang bisa ia klaim kapanpun ia mau. Poseidon tidak mengenal kata penolakan, apalagi dari manusia fana. Dan ketika seorang dewa merasa berhak atas satu jiwa, kehancuran tidak bisa dihindari. Medusa, dengan semua cahaya yang ia bawa, tidak pernah mengira bahwa dunia dapat begitu gelap. Ia mempercayai langit, mempercayai perlindungan Athena, mempercayai bahwa rumah suci ini adalah benteng terakhir dari semua keburukan. Namun malam itu, ketika lautan memutuskan untuk menyerbu rumah daratan, Medusa akan mengetahui kebenaran pahit yang bahkan para dewi tidak berani ungkapkan. Kesucian tidak melindungi siapapun dari kuasa mereka yang merasa berhak atasnya. Pintu takdir mulai terbuka. Dan cahaya yang dulu memuja Medusa, bersiap berubah menjadi bayang kelam yang melahap seluruh hidupnya. Pada malam yang tak diundang itu, langit tampak terlalu tenang, ketenangan yang menipu sebelum badai. Medusa menutup pintu kuil, mengatur dupa terakhir, lalu menatap patung Athena dengan rasa syukur yang tulus. Ia tidak tahu bahwa di dasar samudra, Poseidon sedang merencanakan pelanggaran terbesar terhadap batas suci. Ombak jauh di pelabuhan menggigit batu-batu pantai tanpa alasan. Angin asin masuk tanpa permisi ke kota, membawa pesan dari dewa yang terbiasa menaklukkan apapun yang diinginkannya. Ketika Medusa mencoba merebahkan diri untuk beristirahat, lantai marmer tiba-tiba bergetar halus, seperti jantung bumi berdetak tidak normal. Obor yang berada di penjuru ruangan menyala lebih tinggi, seolah ketakutan ikut menyala. Lalu dari kegelapan pintu masuk yang megah itu, terdengar langkah-langkah berat. Laut telah memasuki rumah daratan, bukan dalam bentuk air, tetapi dalam wujud penguasa ombak yang penuh nafsu. Poseidon berdiri di hadapan altar suci dengan aura yang memenjara ruangan. Tubuhnya menjulang seperti pilar raksasa yang hendak merobohkan langit-langit marmer. Dupa menyala keras, seolah menolak keberadaannya. Medusa tersentak dan otomatis meraih kain suci untuk menutup tubuhnya yang gemetar. Dewi Athena melarang hadirmu di sini, katanya dengan suara bergetar, namun tegas. Tetapi Poseidon tersenyum, senyum yang dingin dan mematikan. Aku adalah samudra, ucapnya perlahan, dan tidak ada kuil yang sanggup membendungku. Suatu kesombongan yang memelintir makna keilahian. Bagi dewa seperti dia, kehendaknya adalah hukum. Tidak ada saksi selain patung batu yang hanya bisa melihat, tanpa kemampuan melawan. Medusa melangkah mundur, namun pilar-pilar kuil seperti menutup jalan keluarnya. Jeritan Medusa memecah udara, namun suara itu hanya terpantul kembali ke dirinya. Tidak ada pendeta lain yang mendengar. Tidak ada manusia yang berani memasuki suci malam-malam. Dan tidak ada Tuhan yang menjawab panggilannya. Poseidon merenggut tak hanya kehormatannya, tapi juga keyakinannya pada keadilan dunia. Medusa meronta, namun tak ada kekuatan manusia yang bisa melawan tangan dewa. Ketika ia jatuh tersungkur, lantai marmer terasa seperti es yang mengutuk tubuhnya. Air matanya membasahi altar, sebuah tragedi yang ironis, karena altar itu seharusnya menjadi tempat ia dilindungi. Ketakutan berubah menjadi hampa, lalu hampa berubah menjadi luka yang akan menitipkan dendam pada waktu. Poseidon pergi begitu saja, tanpa melihat kembali korbannya. Tak ada pintu yang terbuka, tak ada angin yang berisik. Ia pergi seperti angin laut yang kembali ke karang. Pergi seolah ia membawa kebanggaan, bukan aib. Dan Medusa? Ia terbaring dengan tubuh remuk. Ia memegang dada dan bergetar hebat. Ia mencoba mengatur napas dan menahan tangis yang semakin panas membakar tenggorokannya. Satu-satunya suara adalah desisan dupa yang hampir padam, seolah turut berduka namun tetap tak berdaya. Malam itu, Medusa mengetahui sesuatu yang lebih mengerikan dari monster manapun. Kekuasaan bisa melakukan apapun, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Medusa merangkak ke depan patung Athena. Ia memeluk kaki patung itu, berharap setitik perlindungan, setitik pengertian. Aku masih suci, katanya terisak. Aku tidak ingin ini terjadi. Namun patung itu berdiri kaku, seperti hakim yang telah membuat keputusan sebelum mendengar kesaksian. Medusa tidak tahu bahwa ia tidak hanya diperkosa oleh dewa, tetapi juga akan dipersalahkan oleh dewi. Dan tragedi itu baru saja dimulai. Athena turun dari Olympus saat fajar belum menyapa. Ia datang bukan dengan cahaya,
melainkan dengan badai yang disamarkan dalam bentuk amarah. Ia melihat altar yang ternodai, Medusa yang tergeletak lemah, dan ia menyimpulkan sesuatu yang salah. Lancang! Suaranya membelah ruang. Medusa mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata dan ketakutan. Dewiku, aku. Suaranya pecah sebelum ia sempat membela diri. Tapi ketidakadilan sudah mengakar dalam pandangan Athena. Bagi sang dewi, kuil ini adalah bagian dari dirinya, dan noda apapun di dalamnya adalah serangan terhadap kehormatannya sendiri. Poseidon telah pergi, dan tidak ada yang berani menuduhnya. Maka hanya satu pilihan yang mudah, menghukum yang lebih lemah. Aku telah memperingatkanmu untuk menjaga kehormatan, kata Athena, dingin. Suaranya seperti pisau yang memotong harapan menjadi serpihan kecil. Medusa memohon, aku adalah korban. Aku tidak pernah menginginkannya. Namun logika manusia tidak berlaku di hadapan dewa yang menyimpan ego sebesar langit. Athena tahu ini bukan kesalahan Medusa, tapi ia memilih untuk melihat manusia sebagai kambing hitam. Karena lebih mudah menindas korban daripada mengusik kekuasaan sesama dewa. Tanpa ritual panjang, tanpa kesempatan pembelaan, Athena mengangkat tangan. Angin mengamuk, altar retak, dan rambut Medusa terangkat seolah ditarik oleh jin mengerikan. Dalam sekejap, rambut indah itu berubah wujud. Satu persatu, helai rambut hidup, lidah terjulur, mata ular terbuka, berdengus marah, menari kesakitan. Kulit Medusa mengeras menjadi sisik yang dingin, bukan sisik perlindungan, melainkan sisik yang memisahkannya dari semua manusia. Dan matanya? Mata itu direnggut dari kemanusiaannya, menjadi senjata yang menghukum siapapun yang menatap, tanpa pernah bertanya apakah mereka pantas dihukum. Medusa meraba wajahnya dan berteriak. Jeritan itu bukan hanya suara kesakitan fisik, tetapi suara hati yang dikhianati. Ular-ular di kepalanya terus menggeliat, mengingatkannya setiap detik bahwa ia tidak bisa kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Ia bukan hanya kehilangan kehormatan, ia kehilangan hak untuk terlihat. Ia kehilangan diri. Kutukan itu bukan perlindungan, bukan juga hadiah. Itu adalah cara Athena menutupi ketidakmampuannya melawan Poseidon. Medusa menjadi topeng untuk menyembunyikan aib para dewa. Ketika semuanya selesai, Athena tidak melihat Medusa lagi sebagai pendeta yang setia. Ia melihat monster yang pantas dibuang ke ujung dunia. Pergilah, kata Athena tanpa emosi. Jangan lagi menodai pandangan siapapun. Medusa tidak punya pilihan. Dengan tubuh yang bukan lagi miliknya, dengan hati yang diremukan tanpa sisa, ia berjalan keluar kuil, meninggalkan tempat yang dulu ia banggakan sebagai rumah. Banished, alone, broken. Dan tanpa sadar, legenda tentang dirinya sebagai monster pun mulai tumbuh. Bukan dari kebenaran, tapi dari kebohongan yang diciptakan untuk melindungi para penguasa langit. Medusa berjalan sendiri meninggalkan kota yang dulu menyebut namanya dengan hormat. Kini, setiap suara langkahnya membawa gema kebencian yang dilemparkan padanya. Ia berjalan jauh menuju ujung dunia, tempat angin berteriak dan laut menghantam karang seperti amarah abadi. Tak ada manusia yang berani mendekati wilayah itu. Rumput pun enggan tumbuh di tanah yang terasa seperti dikutuk hanya oleh kehadirannya. Ia bersembunyi dalam kegelapan sebuah gua raksasa. Dindingnya basah oleh tetesan air dan hawa dingin menusuk kulit sisiknya. Medusa memeluk lututnya, mencoba meredakan desis ular-ular yang tak pernah berhenti mengingatkan bahwa dirinya tidak lagi manusia. Dalam sunyi pekat itu, ia berharap terbangun dari mimpi buruk. Namun setiap kali ia menyentuh wajahnya, ia merasa seolah menyentuh hukuman yang tidak pernah ia minta. Hari demi hari berlalu dengan kesendirian yang tidak pernah ia bayangkan. Cahaya matahari masuk hanya sedikit melalui celah bebatuan, seperti ragu mendekatinya. Setiap makhluk yang tak sengaja menatap matanya, meski hanya satu detik, langsung menjadi batu. Sebuah pengingat tragis bahwa dirinya adalah bahaya bagi siapapun. Medusa menyesal tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi ia juga tidak lagi bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Ular-ular di kepalanya menjadi penjaga setia yang tak ia inginkan. Makhluk-makhluk yang terlahir dari rasa sakit dan ketakutan. Mereka mendesis pada apapun yang mendekat, seolah menjaga rahasia luka sang majikan. Desas-desus tentang dirinya mulai tersebar kembali ke kota. Namun tak satu pun cerita yang benar. Manusia lebih suka fantasi yang membuat mereka merasa berdaya. Mereka menyebut Medusa sebagai monster yang haus darah,
Perempuan yang menyimpan kebencian dan menanti korban. Tidak seorang pun bertanya apa yang ia rasakan, apa yang ia tangisi, apa yang ia sesali. Dunia membenci sesuatu yang tidak ia sengaja ciptakan. Medusa tidak pernah keluar gua bukan karena ia ingin menjauh dari manusia, tetapi karena ia ingin melindungi mereka dari dirinya. Di malam-malam tertentu, Medusa bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali menjadi pendeta muda yang tertawa dengan para pelayan kuil lainnya. Namun begitu ia sadar, mimpi itu hanyalah pisau tumpul yang setiap kali menusuk tepat di dada, memaksa dirinya mengingat apa yang telah direnggut. Ia mencoba berbicara kepada ular di kepalanya, tapi mereka tak pernah benar-benar menjawab. Mereka hanya mengulang desis kesedihan yang terperangkap di tengkuknya. Kesunyian berubah menjadi teman satu-satunya. Kesedihan berubah menjadi pakaian yang tak bisa ia lepas. Dan luka menjadi bagian dari napas. Namun satu hal tetap menyala dalam dirinya. Kemarahan. Bukan kemarahan karena menjadi monster, tetapi karena dunia lebih memilih mempercayai kebohongan para dewa daripada mendengar jeritan seorang perempuan yang terluka. Medusa menatap langit dari celah gua, bertanya pada cahaya, apakah aku masih pantas hidup? Tapi langit tetap bungkam. Dalam diam itu, hanya satu kebenaran yang ia pegang. Ia tidak akan lagi percaya pada para dewa. Sementara itu di sudut lain Yunani, seorang pemuda bernama Perseus terlibat dalam pusaran politik yang memaksanya menerima tantangan berbahaya, membawa pulang kepala Medusa. Raja yang memerintahnya tidak peduli pada kebenaran. Ia hanya peduli mempertahankan kekuasaan. Perseus, sebagai anak muda yang ingin membuktikan dirinya, menerima misi itu tanpa tahu apapun tentang korban yang akan ia buru. Ia tidak tahu sejarah Medusa. Ia tidak tahu alasan kutukannya. Yang ia tahu hanyalah, membunuh Medusa berarti menjadi pahlawan. Para dewa turun tangan, seolah dunia belum cukup cruel terhadap Medusa. Athena memberikan tameng cermin yang bisa memantulkan wajah tanpa perlu menatap langsung. Hermes memberi sandal bersayap, memungkinkan Perseus meluncur cepat di udara. Hades memberikan helm gaib untuk menyembunyikan kehadirannya. Semua dewa bersatu menargetkan satu perempuan yang mereka sendiri rusak dan buang. Ironis, bukan? Mereka memberinya monster sebagai identitas, lalu menyuruh manusia membunuhnya karena menjadi monster. Perjalanan Perseus menuju gua itu panjang dan penuh bahaya. Namun apa arti bahaya bagi seseorang yang didukung surga? Ketika ia tiba, Medusa sedang tertidur. Ular-ular di kepalanya terkulai lemas, seolah menyimpan mimpi buruk yang berat. Perseus menahan napas. Ia tidak melihat wajah Medusa secara langsung. Ia hanya mengamati pantulan di tameng. Dalam diam itu, ia tidak melihat monster. Ia melihat seorang perempuan yang tergeletak sendiri di tengah kegelapan, wajahnya dihiasi kesedihan tanpa akhir. Tapi rasa takut telah menutupi logika. Dan gelar pahlawan terlalu menggoda untuk dilewatkan. Dengan satu ayunan cepat, pedang itu memotong napas terakhir Medusa. Tidak ada perlawanan. Tidak ada jeritan. Tidak ada tatapan. Ia mati tanpa kesempatan memilih cara bertahan hidup. Darahnya menyembur ke tanah dingin. Namun dari tragedi itu muncul dua makhluk ajaib. Pegasus, kuda bersayap yang kelak menjadi simbol kebebasan, dan Chrysaor, prajurit emas yang melambangkan kemuliaan tersembunyi. Keajaiban lahir dari kehancuran, sesuatu yang ganjil namun sering terjadi ketika mereka yang menderita harus membayar mahal untuk memberikan keindahan bagi dunia. Perseus membawa kepala itu pulang dengan bangga. Medusa menjadi alat politik untuk melumpuhkan musuh-musuh raja. Ia dijuluki pahlawan, disambut dengan sorak-sorai, bahkan dianggap sebagai pembela yang lemah. Namun tidak ada seorang pun yang bertanya, lemah yang mana yang ia bela? Karena korban sejati telah membatu dalam sunyi, dan kepala yang terputus itu hanya bisa menyampaikan satu pesan yang tidak pernah didengar, bahwa kebohongan bisa menang ketika kebenaran terkubur di dalam gua. Nama Medusa kembali ke kota bukan sebagai pendeta yang membawa berkah, tetapi sebagai kepala yang dipajang di tangan Perseus. Para penyair menulis kisah bohong tentangnya. Para bangsawan menertawakan bagaimana seorang monster berhasil ditaklukkan oleh seorang pahlawan muda. Tidak ada yang tahu kebenaran, atau mungkin tidak ada yang mau tahu. Dunia lebih menyukai cerita di mana yang kuat selalu benar, dan yang lemah selalu salah. Athena sendiri menempelkan wajah Medusa di perisai Aigis, menjadikannya senjata perlindungan abadi. Betapa ironis.
Seorang korban yang pernah ia hina kini dipakai sebagai tameng kejayaan. Bentuk penghinaan yang menjelma menjadi kebanggaan palsu para dewa. Medusa, bahkan setelah mati, terus diperlakukan sebagai alat. Rumah-rumah besar menggantungkan gambar kepalanya sebagai penolak bala. Patungnya dipahat dengan ekspresi horor untuk mengusir roh jahat. Padahal roh jahat itu berasal dari siapa? Dari dirinya? Atau dari mereka yang merampas kehormatannya dan kemudian membenarkan pembunuhannya? Wajah Medusa dijadikan penanda bahaya. Padahal bahaya itu datang dari langit yang dulu ia puja. Manusia mengagumi simbol tanpa memahami cerita. Legenda menjadi penjara yang merantai korban untuk selamanya. Namun zaman berubah, dan mata manusia mulai melihat retakan dalam mitos yang megah. Para pemikir modern, para seniman, dan perempuan yang bangkit dari luka, mereka semua mulai membaca ulang kisah Medusa. Mereka melihatnya sebagai representasi dari mereka yang dihancurkan oleh kekuasaan, sebagai korban kekerasan yang tidak pernah didengarkan. Tatapannya bukan lagi ancaman bagi kehidupan, tetapi hukuman bagi mereka yang mencoba merampas kehidupan seseorang. Ia menjadi lambang resistensi. Lambang amarah yang lahir dari ketidakadilan. Lambang perempuan yang menolak tunduk bila dunia menindasnya. Medusa tidak pernah meminta berjuta wajah yang diciptakan untuknya. Tidak pernah meminta monsternya disempurnakan oleh imajinasi mereka yang ingin menutup-nutupi kesalahan para dewa. Namun kini, setiap lukisan baru mencoba mengembalikan kemanusiaannya. Setiap patung modern mencoba menampilkan air mata yang dulu tersembunyi di balik mata yang mematikan itu. Beberapa bahkan menatap wajahnya dengan penghormatan. Ada yang menyebutnya pahlawan tersembunyi, ada yang menyebutnya martir para perempuan yang diperkosa, dihukum, lalu dilupakan. Jika legenda adalah cermin yang memantulkan moral manusia, maka kisah Medusa memaksa kita untuk melihat diri sendiri. Betapa mudahnya kita menyebut seseorang monster hanya karena kita tidak ingin mengakui kejahatan kita sendiri. Medusa adalah bayangan yang terus mengikuti umat manusia, menghantui bukan karena tatapan mematikan, tetapi karena rasa bersalah yang seharusnya menyalahkan para dewa, namun justru diarahkan kepada seorang perempuan yang menderita dalam diam. Monster sejati bukan Medusa. Monster sejati adalah mereka yang membungkam kebenaran dengan kisah yang indah, agar luka seorang perempuan dapat hilang dari catatan sejarah. Ketika kita berdiri di depan patung Medusa yang membatu, merinding dan memalingkan wajah karena takut, tanyakanlah pada diri sendiri, rasa takut itu berasal dari mana? Dari sosok perempuan berambut ular yang sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri? Ataukah dari rasa bersalah manusia yang tahu bahwa mereka telah memilih untuk percaya pada kebohongan? Medusa bukan kisah tentang horor. Ia kisah tentang ketidakadilan yang diwajibkan oleh langit, kisah tentang korban yang tidak pernah diberi ruang untuk menceritakan penderitaannya. Ia mengajarkan kita bahwa keindahan bisa dihancurkan dalam sekejap, bahwa kesucian tidak selalu dilindungi, bahwa mereka yang berkuasa bisa melakukan apa saja lalu menutupinya dengan label monster. Medusa menantang kita. Sebelum menilai seseorang dari tampilan luar, dengarkanlah cerita di balik air mata yang membatu itu. Karena terkadang, monster yang kita cari adalah ego yang berdiri di depan cermin.